Perang Jawa. Tahu? Perang Diponegoro karena penjajah. Tentang perang aja intinya. Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro merupakan salah satu peperangan terbesar dan terlama dalam sejarah perjuangan Indonesia. Perang yang berlangsung selama 5 tahun dari 1825 hingga 1830 ini diperkirakan memakan ratusan ribu jiwa penduduk Jawa dan ribuan jiwa tentara Belanda. Meski merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan Indonesia, masih banyak rakyat Indonesia yang belum benar-benar paham dengan sejarah Perang Jawa. Bahkan salah paham dengan penyebab terjadinya perang tersebut. Sebetulnya apa itu Perang Jawa? Apa sebetulnya yang dimaksud sebagai Perang Jawa atau Perang Diponegoro ini? Nah, Perang Jawa atau Perang Diponegoro ini kan sebetulnya adalah nama yang diberikan ketika kita sebagai sejarawan itu menyebut peristiwa yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830, terjadi pertempuran, peperangan yang terjadi di Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, ya kan? Nah, sebetulnya apa yang membuat perang ini terjadi itu kompleks, ya kan? Mungkin kayak teman-teman itu sering mendengar bahwa oh ya ini karena kemudian ada seorang pangeran Jogja bernama Diponegoro yang punya tanah di Tegalrejo. Nah, kemudian suatu kali Belanda mau membangun jalan, kemudian dipatokin. Tetapi tidak sesimpel itu. Yang terjadi sebetulnya adalah karena Pangeran Diponegoro ini adalah seorang pangeran keraton. Dan pada waktu itu dia merupakan seorang wali raja dari Hamengkubuwono V. Wali raja itu maksudnya apa? Karena pada waktu itu Sultan itu masih anak-anak, masih balita, masih anak berapa tahun, 5 tahun atau berapa. Nah, kemudian dipilihlah semacam pamong begitu kan, yang mewakili dari raja itu ada 2, yaitu Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi. Sebagai seorang pejabat tinggi di keraton, dia melihat bahwa Jawa, dunia Jawa, ini sudah sangat berubah sejak dia kecil. Kan dia lahir di abad sebelumnya ya, dia lahir kan sebelum abad ke-19. Sebelumnya Jawa itu istilahnya masih memiliki marwah, masih memiliki martabat, di mana kayak ya sudah, Sultan itu bisa menentukan hal-hal dan segala macam. Namun, Diponegoro melihat Belanda semakin lama semakin menancapkan pengaruhnya di keraton. Sultan tak lagi memiliki kuasa untuk membuat keputusan sendiri. Segala hal harus dikonsultasikan dulu dengan Belanda. Pengaruh Belanda di keraton sangat membuat resah Diponegoro. Apalagi orang Jawa yang mewakili Belanda saat itu adalah Raden Adipati Danurejo, yang dikenal sebagai pejabat korup yang gampang disuap. Sementara rakyat Jawanya sendiri tertindas oleh aturan-aturan pajak yang ditetapkan oleh Belanda. Pangeran Diponegoro pada waktu itu melihat ini. Ini sudah nggak benar. Jadi pemasangan patok itu hanya kasus belli, itu hanya pemicu saja. Oke nih, pada akhirnya saya disenggol. Saya punya alasan untuk marah. Dan itu pun kan ketika pematokan itu terjadi, yang memulai perang juga bukan Diponegoro. Pada waktu itu muncul ketakutan, karena ketika pemasangan patok itu terjadi, orang-orang Diponegoro akhirnya menyerang orang yang memasang patok. Danurejo ketakutan, dan kemudian juga dia melapor kepada residen, kemudian residen mengirim pasukan, karena dianggapnya Diponegoro memberontak, padahal dia hanya mengusir orang-orang yang memasang patok itu. Begitu. Jadi inilah yang terjadi sebetulnya, tidak sesimpel ada pemasangan patok, Diponegoro kemudian menggelorakan suatu perang. Diponegoro hanya merespons keadaan Jogja yang pada waktu itu, atau keadaan Jawa lah ya, yang pada waktu itu sudah kehilangan martabat. Dan yang kedua, merespons juga bahwa hak milik dia itu disenggol oleh pemerintah kolonial dan juga oleh Adipati Danurejo. Ini yang terjadi sebetulnya. Setelah Belanda mengirim pasukan untuk menyerang Diponegoro, Perang Jawa pun dimulai. Apa saja yang terjadi dalam perang yang berlangsung selama 5 tahun tersebut? Dimulai perang 1825, Pangeran Diponegoro mengasing ke Tegalrejo. Kemudian terjadilah peperangan. Orang-orang sudah banyak yang berkumpul, Kiai Mojo, kiai-kiai dari desa-desa dan segala macam. Kemudian 1826, 1827, 1828 itu perang terjadi. Kita tidak bisa mensimplifikasi perang itu bagaimana, karena muncul sangat banyak. Baru kemudian
1828 itu menjadi titik balik. Mengapa? Karena kemudian banyak orang-orang di Ponorogo yang antara dia kalah atau tertangkap atau kemudian menyerah. Termasuk yang pertama itu Kiai Mojo, kemudian Sentot Alibasah Prawidodirjo, kemudian banyak lagi yang lain. Disinilah kemudian mulai di Ponorogo mengalami banyak kekalahan. Nah, sampai akhirnya kemudian periode 1828 sampai 1830 itu sebetulnya periode negosiasi. Karena pada waktu itu berkali-kali sudah Diponegoro itu melaksanakan, atau perwakilan dari Diponegoro itu melaksanakan perundingan dengan pihak Belanda, dengan De Kock pada waktu itu kan. Dan puncaknya adalah di Magelang tahun 1830 ketika kemudian Diponegoro diundang ke kediaman residen untuk, sebetulnya itu kan untuk halal bihalal ya. Karena pada waktu itu adalah bulan puasa menjelang Lebaran. Kemudian, dan di situ juga Diponegoro mengatakan kepada De Kock kayak, saya datang kepada Anda itu sebagai seorang adik, datang kepada kakaknya, bersilaturahim. Nah, tetapi kemudian di situ terjadi Pangeran Diponegoro justru ditangkap. Karena Belanda merasa bahwa perang ini sudah terlalu berkepanjangan dan menimbulkan dampak yang bermacam-macam. Dampaknya itu tidak hanya keuangan. Mungkin kayak selama ini kan kita mendengar bahwa oh ya ini membangkrutkan Belanda, Belanda mengeluarkan uang banyak. Tidak hanya itu. Dampak yang menurut saya paling besar itu adalah kerusuhan yang terjadi di mana-mana. Perang Jawa tidak hanya melibatkan orang-orang Jawa yang mendukung Diponegoro melawan Belanda. Banyak juga pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi perang untuk merampok, menculik, dan menghabisi musuh mereka. Akibatnya kekacauan pun terjadi di mana-mana. Kondisi ini pada akhirnya membuat Belanda dan Diponegoro sama-sama merasa Perang Jawa harus diakhiri. Pada 1830, Belanda pun menjebak dan menangkap Diponegoro di Magelang. Dari Magelang, Diponegoro dibawa ke Batavia untuk ditahan di Stadhuis selama 26 hari sebelum diasingkan ke Manado selama 3 tahun. Setelah itu Diponegoro dipindahkan ke Makassar hingga akhir hayatnya. Kronologis Perang Jawa penting untuk dipahami untuk meluruskan persepsi yang salah tentang motif Pangeran Diponegoro dalam memimpin Perang Jawa maupun tentang sikap Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Yang paling penting bahwa Perang Jawa itu bukan perang yang simple. Ya kan? Karena selama ini kan kayak kita dicekoki dengan pengetahuan yang simplifikatif. Oke, Perang Jawa itu terjadi karena Diponegoro, bahkan kayak dulu ya, sebelum kita merevisi buku sejarah kita, buku sejarah di sekolah, itu kan katanya karena Diponegoro mau jadi sultan. Karena dia tidak terima, karena dia adalah putra tertua, kenapa kok justru orang lain yang menjadi sultan dan segala macam. Itu sama sekali tidak muncul di dalam babat maupun di dalam sumber-sumber primer yang kita bisa akses. Gitu kan. Jadi Perang Diponegoro ini merupakan satu respons dari zaman. Zaman yang sudah rusak, kemudian dia merespons. Kalau misalnya seperti Pak Peter Carey, Kang Aditya Gunawan, itu merumuskan Perang Jawa itu intinya hanya satu, yaitu martabat. Mempertahankan martabat dari Jawa itu. Dari diri dan juga dari Jawa. Jadi bukan berarti Pangeran Diponegoro itu benci kepada orang Belanda dan segala macam. Dia tidak membenci itu. Dia hanya mengatakan bahwa oke, Anda tidak boleh turut terlalu dalam urusan internal di Jawa, karena ya apa yang Anda lakukan, istilahnya peran Anda itu justru lebih merusak dibanding membangun, begitu. Makanya bahkan dalam babat kan diberi Pangeran Diponegoro itu sebetulnya memberikan satu pernyataan yang cukup menarik. Orang Belanda itu boleh nggak tinggal di Jawa? Boleh. Bukan berarti Anda nggak boleh tinggal di Jawa. Anda boleh, tetapi Anda hanya boleh tinggal di Surabaya, Anda hanya boleh tinggal di Semarang, Anda hanya boleh tinggal di Batavia. Udah di situ aja. Jangan kemudian Anda meringsek masuk ke dalam keraton dan segala macam, ngatur-ngatur dan segala macam. Karena kita punya cara hidup, cara pandang yang berbeda dengan Anda, begitu. Itu saya kira.